Cek. Selamat siang, Mbak Asvin dan Bang Ronald. Iya, selamat siang. Oke, sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Baik, untuk menghemat waktu agar diskusi bisa berjalan lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perjuangan bagi rakyat Indonesia. Sebelum kita memulai kepada isi diskusi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tumpal Bekam, selaku Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi, periode 2021, dan sekaligus yang akan membawakan atau memantik diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan membawakan sedikit prakata untuk diskusi kali ini. Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999. Yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian pada 2001, lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan undang-undang ini, KPK pun terbentuk. Selanjutnya, pada 27 Desember 2002, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kemudian dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak yang baru. Lalu, apa yang terjadi dengan KPK saat ini? KPK saat ini telah dijunjung tanduk independensi. Pelemahan KPK bukan lagi isu baru yang muncul tahun ini. Pidato kampanye Jokowi tentang penguatan KPK seakan-akan hanya langkah utopis semata tanpa ada aksi yang nyata. Presiden seakan-akan tak punya kuasa dan cenderung cuci tangan. 2019 terjadi gelombang besar terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK, yang pada akhirnya tetap disahkan seperti biasa. Pemilihan ketua KPK yang dinilai janggal dan tes wawasan kebangsaan yang tak masuk di akal. Yang akhirnya, 75 pegawai aktif KPK dinyatakan dipecat dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Yang kita herankan, siapa dalang di balik semua ini? Terima kasih. Sekarang telah hadir di tengah-tengah kita sebuah kehormatan bisa langsung berbincang dengan Mbak Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat siang, Mbak Asvin. Selamat siang, Bung Tumpal Bagaimana dan kabarnya? kawan-kawan semua. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Asvin? Sehat-sehat, semoga teman-teman semua baik dan sehat ya. Amin. Dan juga Bang Ronald Paul Sinyal, selaku penyidik KPK yang akan menjadi narasumber kita. Selamat siang, Bang Ronald. Ya, selamat siang. Terima kasih ya undangannya. Siap, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bang Ronald? Ya, seperti biasa aja. Masih ngantor, tapi nggak bisa bekerja. Masih WHP lah. Kira-kira kesibukan Bang Ronald ini apa sekarang setelah selesai mengikuti tes wawasan kebangsaan ini? Jadi kalau di kita sih 75 orang ini ya, kita nggak bisa bilang memisahkan antara 51 dengan 24 ya, biarpun udah dipanggil 24 orang. Tapi 75 ini kita tetap berjuang ya, tetap kita masukin berbagai cara biar intinya sih kita menuntut kebenaran ya, bahwa kami ini 75 ini adalah bisa dibilang ya korban yang maksud sepertinya sih pengen disingkirkan. Jadi ya kita tetap bencar sih, salah satunya dibantu juga sama Mbak Aswin yang luar biasa lah, support kami banget dari awal sampai sekarang juga masih terus. Itu sih yang kita lakuin sekarang, kantor tetap, tapi ya tidak bisa ngurus perkara lah ya.
Itu aja. Intinya masih tetap berjuang mencari keadilan ya Bang ya. Siap, pasti lah. Allah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, rekan-rekan atau peserta yang ada di Zoom ini juga bisa bertanya ya, karena diskusi ini sifatnya bebas, jadi kawan-kawan bisa bebas bertanya, bisa dengan raise hand atau langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Terima kasih. Mungkin kita sebelum pada diskusi yang lebih panjang ya, kita mau ke Bang Ronald dulu sebelum nanti ditanggapi Mbak Aspin ya Mbak ya. Kita juga penasaran nih Bang, kira-kira apa yang terjadi atau keadaan internal KPK setelah atau sebelum tes wawasan kebangsaan ini Bang. Kira-kira apa yang jadi janggal menurut Abang di tes wawasan kebangsaan ini? Oke, saya mulai. Mungkin sebenarnya sih kalau dari kami sih nggak semua ya, 75 orang ini sekitar ada tengahnya atau 30 sampai 40 orang yang sering dibahas di media kan, di acara-acara mainstream, bahwa emang kami itu udah sadar bahwa kami seperti ditandain ya, khususnya untuk sekitar 40 orang ini. Jadi kalau bilang ini semuanya berawalnya bukan dari sekarang sih, sebenarnya udah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kan, itu udah jelas itu ada perubahan independensi KPK ya, dari awalnya yang bukan lembaga di bawah PNS kemudian dirubah menjadi ASN. Sambil berjalannya waktu pun di undang-undang pun tidak ada itu tes TWK ya, jadi hanya mungkin nanti Mbak Aspin akan lebih menjelaskan soal itu ya. Jadi tidak ada, singkatnya tidak ada bahwa pegawai KPK itu harus melewati rangkaian tes gitu. Nah, semenjak sekitar 2 minggu sebelum tes mendadak ada perform bahwa untuk peralihan menjadi ASN harus melewati tes TWK, karena bagi dianggapnya oleh pimpinan kami sudah lulus 2 tes ya, TIU ya kalau nggak salah ya, satu lagi apa gitu kalau orang CPNS. Nah, yang belum itu yang TWK. Tapi mendadak ada TWK itu. Dari awal saya mau tes pun, saya pribadi ya, mau tes pun udah tahu ini kayaknya bakal ada yang nggak lulus, dan yang nggak lulusnya itu kemungkinan orang-orang yang aktif atau semangat buat penolakan. Salah satunya penolakan RUU KPK tahun lalu, kemudian juga ada 4 klaster ya kalau saya lihat ya, ada pegawai pengurus WP, dan ternyata berkembang ya sambil berjalan waktu, ada 2 klaster tambahan, yaitu penyidik atau penyelidik yang menangani kasus besar, dan juga jabatan struktural yang menurut berpotensi buat penting ya, seperti contohnya perwira SDM dan semacamnya. Ya, sebagian dari kami sih insya Allah udah siap, udah ikhlas, tapi sebagian yang lain yang bisa dibilang tidak tahu apa-apa, ya kaget lah dengan hal seperti ini. Jadi ya saya dan beberapa teman yang lain, dan juga bantuan dari lembaga-lembaga lain juga, salah satunya terima kasih juga buat mahasiswa Unsil yang sudah bergerak juga gini ya. Ya kita terus berjuang buat membuktikan bahwa ini ada kesalahan dalam segi aturan undang yang diterabas seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih. Silakan sambil berjalan aja, Mas Tumpal ya. Iya Bang. Oh, terima kasih Bang Ronald jawabannya. Oke. Ini juga kebetulan Unsil ini kemarin kan bergabung ke dalam koalisi masyarakat sipil anti korupsi ya, yang sempat juga melakukan aksi simbolik di depan gedung KPK bulan lalu kalau nggak salah. Nah, mungkin untuk ini kita juga mau bertanya kepada Mbak Aspin terkait tanggapan tentang TWK ini. Dari postingan dan dialog Mbak Aspin di Instagram YLBHI, saya lihat di sini kan ada tentang mantan panitia seleksi pimpinan KPK. Yang waktu itu kalau nggak salah di situ bilang menuding pidato Jokowi ini inkonsisten dengan revisi Undang-Undang KPK. Seperti itu. Bahkan kata Bang Ronald pun kan tentang TWK ini nggak diatur juga ya di revisi di Undang-Undang KPK 2019 ini. Menurut Mbak Aspin ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi memang betul tadi seperti kata Mas Ronald, nggak ada di dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK itu tidak ada sama sekali tentang
tes wawasan kebangsaan. Hanya ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan itu standar. Di mana-mana juga begitu. Dan di undang-undang lain, bahkan untuk pejabat-pejabat publik lain seperti calon presiden, kan syarat sesuai Undang-Undang Dasar juga ada. Tapi apakah artinya mereka dites wawasan kebangsaan? Kan tidak. Gitu. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ini, PP 41 tahun 2020. Apakah ada TWK juga? Tidak ada. Jadi TWK ada di mana? Hanya ada di peraturan komisi, satu-satunya yang dibuat Firly Bahuri dan kawan-kawan. Nah, tadi kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh mantan pansel ya, saya bisa sebut namanya Hendardi, tapi menurut saya poinnya bukan Hendardi yang bicara itu. Itu poinnya adalah mantan pansel pimpinan KPK. Dan ketika pemilihan pansel, itu sudah ada skandal bahwa kami melaporkan ada 3 orang yang memiliki konflik kepentingan dengan instansi yang mengirim calon. Jadi jangan lupa waktu itu Firly Bahuri dan juga beberapa orang lainnya dari kejaksaan atau juga dari beberapa instansi lain itu dikirim oleh instansi tersebut. Jadi bukan kemauan pribadi ya. Kalaupun yang bersangkutan mau gitu pasti mau, tapi dia harus melalui pengiriman nama oleh instansi. Nah celakanya 3 orang anggota pimpinan pansel itu punya konflik kepentingan, yaitu menjadi tim ahli, menjadi staf ahli, macam-macam begitu ya, di dalam instansi itu. Dari ini bau busuk yang pertama, selain kemudian syarat-syarat di dalam undang-undang dan kebiasaan selama ini mengenai pemilihan pimpinan KPK itu diterobos, termasuk LHKPN. Nah, jadi ketika ada narasi yang sudah sangat kuat ya, bahwa 77 guru besar mengatakan TWK ini nggak ada di undang-undang, revisi undang-undang KPK gitu ya. Kemudian si mantan pimpinan ini melawan narasi itu. Saya ketika membaca itu saya sangat senang ya. Karena begini, kalau dalam kasus-kasus seperti korupsi yang merupakan kejahatan yang terorganisir, artinya direncanakan, perencanaan kejahatan itu kan tidak hanya sebelum, tapi juga sesudah. Itu yang di dalam konvensi anti korupsi disebut sebagai obstruction of justice atau penghalang-halangan keadilan. Jadi dalam setiap kejahatan, selain ada yang merencanakan, ada yang melakukan, tapi selalu ada yang bersih-bersih. Untuk apa bersih-bersih ini? Untuk untuk supaya tidak kena supaya tidak kena hukuman ya. Intinya dia bisa menghilangkan barang bukti, dia bisa menghalang-halangi penyidikan, tapi dia juga bisa menyelewengkan narasi gitu. Nah, dan saya melihat karena sudah sangat jelas bahwa di dalam revisi tidak ada undang-undang, tidak ada TWK, kok bisa berani-beraninya bilang di dalam undang-undang ada TWK gitu ya, dan mau framing Pak Jokowi gitu. Saya pikir ya ini berarti bagian dari yang melakukan TWK, siapapun kelompok itu, ini adalah bagian dari pasca kejahatan dilakukan gitu. Ya, terima kasih Mbak Kim. Ini yang mungkin saya sedikit agak bingungkan juga ya. Muncul juga kan narasi tentang abuse of power ya. Yang saya bingungkan, power siapa di sini yang disalahgunakan, ketika tadi yang Mbak Askin jelaskan juga bahwa presiden pun kena framing gitu oleh panitia seleksi. Jadi mungkin yang saya bingung di sini, mungkin dari Bang Ronald dan juga Mbak Askin bisa menjelaskan juga gitu ke kita. Jadi sebenarnya abuse of power ini dilakukan oleh siapa dan siapa di baliknya gitu. Monggo bahas kan. Kalau dari saya ya mungkin ya, kalau dibilang bahwa ini mungkin kalau saya kan lebih cenderung ke fokus ke perkara ya. Jadi memang saya udah ada selentingan mendengar seperti ini ya. Apalagi kami dari tim penindakan penyidikan juga merasa sekali banyak yang dihambat ya di berbagai perkara, khususnya tahun 2020 kemarin. Jadi kalau misalnya dibilang ada abuse power atau orang-orang di belakang, ini saya bisa dilihat dari belakang. Ini sebenarnya udah direncanakan panjang ya. Tadi yang dibilang Mbak Askin juga bahwa ada pimpinan dan semacamnya. Belum lagi waktu tahun terakhir itu cicak buaya ketiga yang zamannya gratifikasi oleh salah satu petinggi polisi juga kan. Dan akhirnya dia tidak jadi Kapolri. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan orangnya siapa ya. Nah kemudian kan ya mereka itu semua udah berkumpul menunggu momen ini, revisi undang-undang KPK. Ya sekarang lah di saatnya mereka menyikat kami gitu ya, maksudnya menyingkirkan kami dengan dalih undang-undang. Terus kalau misalnya dibilang apakah ada peran serta kepala negara yaitu presiden atau enggak, menurut saya sih ya kalau emang misalnya
presiden itu emang niatnya melindungi kami atau KPK ini, ya itu bisa dilakukan dari tahun kemarin, contohnya dengan Perpu atau apa. Tapi buktinya setelah memakan korban yang cukup besar di mahasiswa ya, kalau nggak salah ada 5 orang korban nyawa ya, tapi tidak ada juga sampai sekarang Perpu keluar. Kemudian juga kemarin juga pada saat yang kemarin Pak Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan di media bahwa tidak ada pemecatan dan semacamnya, dan terus ujungnya diterabas tidak dilakukan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Maksudnya jadi seperti ya udahlah saya angkat aja nih, tapi tidak ditindaklanjuti gitu. Makanya saya juga kalau sampai ini ya apakah maksud seperti apa ini, sebenarnya udah direncanakan panjang sih kalau saya lihat seperti itu. Mungkin Mbak Aswin bisa menambahkan lah ya, saya kurang paham juga kalau masalah. Terima kasih Mbak. Lanjut. Ya, siapa yang melakukan itu kan begini ya. Sebetulnya kan kita tuh bukan badan intelijen ya, saya apalagi gitu ya. Kalau teman-teman KPK tuh kan punya ya fungsi intelijen tapi untuk pemberantasan korupsi. Jadi pasti obstruction of justice-nya juga tahu. Tapi kira-kira begini, teman-teman Unsil, saya itu nggak punya tools intelijen, juga nggak punya wewenang, dan juga nggak punya kemampuan pastinya. Tetapi kita bisa melihat jejaring aktor itu dari kesamaan narasi. Kesamaan gerak orang itu kan akan ketahuan, oh dia itu sebetulnya terkoordinasi gitu. Dan itu untuk melihat kelompoknya. Kemudian kita juga bisa melihat kepentingannya apa sih gitu. Nah, saya sebetulnya saya sudah punya beberapa slide, tapi mungkin ya bisa nanti kalau bentuknya lebih ngobrol ya. Kita bisa ngelacak aktor-aktor sejak revisi Undang-Undang KPK. Siapa saja mereka, gitu ya. Jadi yang ramai di publik itu kan salah satunya Mas Hinton, Arteria Dahlan, keduanya dari PDIP. Ada juga beberapa anggota partai lain, tapi semuanya dari koalisi pemerintah. Kemudian setelah kejadian itu kita bisa lihat bahwa betul tadi kata Bung Ronald, Presiden sebetulnya bisa saja memveto waktu itu ya, ketika Firly Bahuri dikirim namanya ke DPR, tapi kan tidak dilakukan. Dan yang menarik sebetulnya kita harus ingat bahwa 56 anggota Komisi 3 yang terdiri dari partai pendukung Presiden dan oposisi pada waktu itu semuanya sepakat memilih Firly Bahuri. Jadi tidak ada satupun dari seluruh partai politik yang waktu itu tidak setuju dengan Firly Bahuri. Ini menurut saya poin penting sekali ya, yang sebetulnya waktu itu kita sudah membaca ini sudah mati nih oposisi, ini pasti akan sesudahnya kondisi Indonesia akan lebih buruk, dan betul. Kemudian kita bisa lihat lagi kasus-kasus yang kemudian ditangani oleh kawan-kawan ini dan diganggu macam-macam ya. Termasuk juga buah dari revisi Undang-Undang KPK. Kasus-kasus apa sih yang kemudian diuntungkan dari revisi Undang-Undang? Salah satunya adalah pemberian SP3 kepada kasus BLBI. Padahal sebelumnya KPK tidak bisa memberikan SP3. Gitu. Dan yang menarik kan ketika dikasih SP3, Pak Mahfud kemudian mengatakan akan melakukan upaya pengambilan akta secara perdata. Berarti emang ada masalah. Tapi kalau begitu kenapa hartanya saja yang disita tapi kasusnya dihentikan? Nah ini kan menarik ya, belum Harun Masiku dan lain-lain. Dan pada akhirnya tanpa saya katakan sebetulnya seluruh publik itu, seluruh orang Indonesia itu udah tahu kok ini mengarahnya kemana-mana saja. Dalam kantong yang besar, ya ini semua ke partai politik pada akhirnya, karena yang mempunyai wewenang mulai dari mencalonkan presiden hingga mengubah undang-undang adalah orang dari partai politik yang ada di DPR. Begitu, Bung Tupal. Agak menarik ya tentang partai politik dan juga legislatif kita ini kan. Memang waktu itu dulu KPK dibentuk juga yang katanya buatan ibu besar kita, Megawati, dan sekarang juga yang akan dilemahkan juga oleh partai yang sama mungkin, seperti itu ya Mbak Aswin dan Bang Ronald. Dan juga saya sempat baca berita nih Mbak Aswin, Bang Ronald, tentang Jokowi yang nggak tahu soal seleksi TWK ini dan langsung menyerahkan kepada DPR kalau nggak salah waktu itu ya.
Dan juga yang soal 2019 pemilihan Firly Bahuri yang agak janggal ini, kita ketahui bersama bahwa DPR lah yang memilih. Sebenarnya menurut Mbak Astin dan Bang Ronald ini, Firly Bahuri ini siapa sih sebenarnya? Kan akhirnya ini juga muncul terkait tentang track record Firly Bahuri yang sering menyalahi kode etik juga dahulu saat di kepolisian. Menurut Bang Ronald dan Mbak Astin ini bagaimana tentang Firly Bahuri yang sampai sekarang pun belum pernah muncul jika diundang di diskusi-diskusi umum? Ya, saya dulu ya. Jadi gini, kalau misalnya kalau saya dari segi internal ya, kami itu biasanya udah merasakan pada saat Pak pimpinan ini, Pak Ketua ini ada dulu menjabat sebagai kepala deputi penindakan. Awal masuk pun setiap kali rapat ya emang kegiatannya cukup ya sering kali lah dia sering foto-foto kegiatan ya kita ingatkan kita situ beberapa kali juga kegiatan di penindakan itu banyak yang bisa udah masuk ya di Tempo di media-media mainstream memang bocor gitu. Akhirnya dengan pimpinan yang sebelumnya itu kita mencoba diskusi dan akhirnya keluarlah keputusan buat mengembalikan yang bersangkutan kepada instansi asal. Namun pada saat proses tersebut, pada saat proses sidang terkait perkara beliau, sebelum vonis ditetapkan, beliau ditarik dulu. Jadi tidak ada, makanya pada saat pemilihan ketua KPK zaman 2019 itu disebutkan mana tidak ada hasil kode etiknya, ya bukan tidak ada hasil, pada saat kita masih berproses dia ditarik. Nah itulah, dan secara nggak langsung kita tidak bisa membuktikan, dan emang sedikitnya kami pun sepakat ya, emang harusnya itu kesalahan dari pihak pimpinan kami yang sebelumnya tidak tuntas dalam menyelesaikan ini. Kami pun kalau setiap kali diskusi dengan pimpinan kami yang sebelumnya menanyakan, Bapak ini salah satu apa ya, kalau saya bilang Bapak sekalian, kalau ini adalah salah satu PR Bapak yang tidak selesai. Jadi karena Bapak tidak tuntas, sekarang yang bersangkutan kembali lagi memimpin KPK dan ujung-ujungnya ya dia secara tidak langsung membalas lah asal-asalnya ya, membalas orang-orang yang dulu mengembalikannya, ditambah lagi juga dukungan dari DPR kan, bahwa semuanya seperti yang Mbak Asmin tadi bilang, semuanya sepakat bahwa memilih beliau sebagai ketua, tidak ada hambatan, sama sekali tidak ada hambatan. Dan di situ sudah kelihatan kami pada saat, jadi kalau di kami sendiri pun dari 75 ini, sebenarnya bukan sedih pada saat kami tidak lulus TWK ya, kami tegaskan lagi bukan pada saat kami tidak lulus TWK kami sedih, mungkin ada tupoksi kami yang bisa dibilang berhenti ya, dan juga kami menuju pemecatan lah di akhir Oktober 2021 ini. Tapi bukan itu sebetulnya yang kita sedihin pada saat Firly dilantik, Pak Ketua dilantik pada akhir tahun 2019 Desember itu. Teman-teman itu ikut nonton nobar bareng di yang ada TV DPR itu ya, TV DPR itu. Kami nonton, setelah ditayangkan terpilihlah dia sebagai ketua, kami sudah menangis di situ. Kami sudah siap, wah ini sepertinya akan sempurna sudah pelemahan KPK untuk ke depan, baik dari segi aturan undang-undang, baik juga dari segi kepemimpinan. Nah, makanya terbukti pada saat berjalannya tahun 2020 kemarin, satu persatu pegawai KPK itu pada mengundurkan diri, dan kalibernya udah sampai orang-orang yang menurut saya sih, saya sendiri sebagai pegawai sangat menghormati beberapa orang yang seperti contohnya Uda Febri, terus juga Uda Nanang, orang-orang yang lebih dulu membangun KPK gitu, memilih mundur. Ya beberapa dari kami itu sempat berdebat juga ya, melawan hati nurani, apakah kami juga keluar atau tidak gitu. Tapi setelah disepakati, oke lah kita coba mempertahankan KPK dari dalam. Tapi ternyata berjalanan waktu di awal 2021 ini ya frontal juga gitu, bisa dibilang cara-caranya ini sangat jorok sekali gitu ya. Segala aturan diterabas sampai ya ujungnya keluarlah nama kita di 75 orang. Tapi kalau saya lihat kenapa 75 bisa dibilang itu sebenarnya hanya untuk membulatkan, makanya ada di media-media kan ada yang menyebutkan bahwa 5 pimpinan bahwa tidak kok bahwa tidak mengincar beberapa orang, tapi semua direktorat ada. Iya, tapi dibuktikan 24 orangnya lagi ditarik lagi gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang emang direncanakan itu emang sekitar 50 itu gitu. Ya, jadi kami sih ya sudahlah,
nothing tulus. Makanya kami juga di 75 juga bergerak macam-macam. Yang seperti yang tadi Mbak Asmin bilang juga, saya juga bahkan satgas saya Mbak yang meng-SP3-kan kasus BLB itu satgas saya. Dan saya kebetulan, waduh itu sangat memalukan sekali gitu, KPK bisa mengeluarkan SP3 gitu. Terus juga perkara Harun Masiku juga kebetulan saya juga yang megang juga. Jadi ya sudahlah, udah kayak gini sebelum kami ditendang, mungkin beberapa pegawai yang lain juga. Ya salah satu perjuangan kita coba mengungkapkan kebenaran saja gitu ya. Karena kalau dibilang kita bisa masuk lagi atau enggak, kecil sih kemungkinan. Tapi minimal seperti film lah yang 300 atau The Last Samurai lah ya. Jadi kita pasti akan kalah. Namun jangan sampai kekalahan kita itu memberikan jalan yang enak buat lawan kita. Minimal orang-orang adik-adik sekalian dari unsur ini yang akan ke depan bisa meneruskan perjuangan kita kalau kita kalah. Tapi bukan berarti kita menyerah di saat ini. Seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan, Mbak. Makasih. Lanjut. Oke, langsung ya. Jadi buat saya gini, memang penting bertanya sebetulnya Firly Bahuri ini apa sih gitu ya, dalam arti dia itu sosok yang seperti apa dan bagaimana dan seperti apa. Tapi menurut saya penting juga bertanya sebetulnya dia ini bagian dari apa gitu ya. Jadi tidak memang Firly ini adalah individu. Tetapi karena seperti kita katakan tadi bahwa korupsi itu tidak pernah dilakukan sendirian dan adalah kejahatan yang sistematis dan terorganisir bahkan dalam banyak kasus lintas batas negara, maka tidak mungkin ada individual yang bertarung di dalam persoalan korupsi, apalagi dalam perlawanan melawan atau ya serangan balik koruptor itu tidak pernah sendiri. Nah, jadi kita harus menempatkan Firly Bahuri ini sebagai bagian dari kelompok atau ya bagian yang mau melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, peran dia apa? Dulu ketika saya mendengarkan cerita kawan-kawan ya di KPK dan juga bukti-bukti bahwa dia pernah melanggar etik, sudah ada berapa 500 lebih orang tanda tangan untuk meminta dia dikembalikan ya karena saking nggak tahan lagi gitu ya kerjanya menghambat pemberantasan korupsi. Waktu itu saya pikir mungkin tugas dia adalah kembali mengulang kisah suksesnya itu. Untuk memperlambat pemberantasan korupsi. Tapi ketika ada TWK, saya tiba-tiba menyadari tugas utama dia bukan itu. Tugas utama dia adalah menyingkirkan selama-lamanya orang-orang yang dianggap bisa mengakselerasi dan juga memberikan semacam pesan ya kepada yang lain. Lihat, mereka ini saja ini, kan gitu aja, yang sudah berani menjadi pemohon judicial review undang-undang revisi undang-undang KPK, yang adalah 7 kasatgas gitu ya, itu kan terlalu mencolok ya. Masa kasatgas semuanya nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu kan terlalu aneh gitu ya. Jadi memang kita diuntungkan dengan nafsu angkara murka penjahat gitu. Jadi dia nggak nahan-nahan diri, jadi sangat kelihatan gitu skenarionya. Nah, jadi kan dari sana kita bisa lihat bahwa sesungguhnya memang ada kekuatan yang lebih besar daripada Firly. Tetapi Firly ini adalah aktor lapangan ya, aktor kunci di lapangan, karena itu penting bagi kita untuk melawan yang paling dekat, yaitu representasi kelompok yang sampai saat ini masih bersembunyi ya. Artinya publik tahu, tapi kan dia tangannya tidak terlihat langsung gitu. Meskipun sekarang nanti kita bisa lihat bahas lagi, sudah mulai banyak orang-orang mereka keluar gitu ya karena terdesak dan mereka harus mendukung Firly dengan berbagai argumentasi. Jadi situasi menjadi semakin menarik karena mereka keluar satu demi satu. Nah, jadi Firly ini harus kita tempatkan dalam posisi seperti itu. Karena itu, menurut saya tuntutan kita harus melampaui 75 pegawai. Jadi 75 pegawai ini memang harus dipekerjakan kembali, bukan karena mereka, tapi sebagai representasi perlawanan terhadap pelemahan pemberantasan korupsi. Tapi menurut saya ada pantasnya kita melakukan tekanan agar Firly Bahuri dan pimpinan-pimpinan lain yang tidak mendukung pemberantasan korupsi itu dipecat, gitu ya. Kalaupun kan kita kan nggak mungkin memecat dia, gitu ya. Tapi yang bisa memecat adalah atasannya. Nah, celakanya gara-gara revisi Undang-Undang KPK, Presiden dan DPR kan sudah setuju bahwa KPK ada di dalam rumpun eksekutif.
Nah, rumput eksekutif yang paling tinggi kan kepala pemerintahan. Jadi sekarang bolanya betul-betul ada di presiden. Kalau dulu Pak Jokowi tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK, dia bisa bilang hari ini itu bukan tanggung jawab saya, karena ini lembaga negara independen. Tetapi karena kelakuan dia sendiri pada tahun 2019 yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK, maka bola itu betul-betul ada di tangan Pak Jokowi. Nah, karena itu nanti kita bisa, ini kan seperti ujian ya buat negara ini, terutama ujian ya buat kita sebagai masyarakat, tapi sebetulnya ujian untuk publik, ujian buat para pejabat negara ya, mana pejabat negara yang, mana penguasa yang sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh membela koruptor atau setengah-setengah bela koruptor, atau ada yang mendukung pemberantasan korupsi. Begitu, Tumpal. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa Firly ini juga masih hanya sebatas pion ya, begitu Bang Ronald dan Mbak Asvin. Yang sebelumnya nanti barisan belakang yang nanti akan memunculkan dirinya. Ya, dia semacam aktor bersama-sama ya, gitu ya. Kalau pion dia kesannya nggak ada salahnya gitu. Dia itu udah siap lah, pasang badan. Padahal sebenarnya setuju kayak yang Mbak Asvin bilang. Dalam korupsi itu tidak mungkin sendirian ya. Kita bisa lihat juga yang baru ada perkara di luar ini ya, yang masalah pada pengurangan vonis Pinangki pun sekarang bisa seperti itu gitu. Dari 9 tahun menjadi 4 tahun. Sedangkan itu sudah dibahas di beberapa media bahwa dia tidak sendirian. Jadi saya juga yakin, ya kami pun yakin ya, kalau misalnya Firly ini pun bukan salah satu aktor, masih banyak orang di belakangnya. Tapi setuju juga kata Mbak Asmin tadi, kalau misalnya kenapa kita melawan, bukan karena jabatan atau mohon maaf ya, gaji atau itu bukan. Cuman lebih cenderung kita membuktikan, ini kan KPK mau dirubah menjadi PNS. Dan sudah berubah jadi PNS ya, sudah dilantik tanggal 1 Juni kemarin beberapa pegawai. Nah, sedangkan yang kita ketahui sudah umum lah ya, PNS itu tidak bisa bergerak atau apapun banyak dari tekanan dari atasannya langsung. Jadi bila misalnya KPK pun modelnya seperti itu dan tidak melawan, ya saya bisa bilang kami pun dari orang dalam pun sedikit berat, sangat berat KPK ke depan apakah bisa independen atau tidak lagi. Makanya minimal kalau kita bisa melakukan perlawanan, kalau emang alhamdulillah kita bisa menang, itu bisa membuktikan juga bahwa tidak semua PNS loh bisa seperti itu gitu. Bahwa kami pun tidak bisa sepenuhnya disetir seperti itu, dan bisa dilihat semua 75 orang ini adalah orang-orang yang cenderungnya apa ya, terengginas lah, dan melawan dalam arti melawan untuk membuktikan kebenaran gitu. Jadi tidak bisa ditekan, tidak bisa diatur-atur. Biarpun kami peruntuk merasa ada beberapa kali yang diatur seperti ini, tapi kami tidak bisa. Contohnya apalagi kayak Bang Novel, Bang Yudi dan kawan-kawan gitu kan ya, yang orang-orang yang kekeh. Nah, kalau ini aja 75 bisa disikat, 1274 sisanya menurut saya sih udah tinggal nunggu waktu aja, mereka diem, ngelawan, mutasi. Nah, makanya perjuangan 75 ini sebenarnya adalah kunci awalnya ya. Kalau kita kalah ke depan, kasihan teman-teman yang lain. Itu sih setuju dengan Mbak Asmin. Monggo Mas Tumpang lanjut aja. Ya. Untuk rekan-rekan yang hadir juga, barangkali ingin bertanya, barangkali masih ada yang ingin diketahui, bisa langsung raise hand atau langsung ketik jawabannya di kolom chat. Kembali lagi Bang, ke perihal tes wawasan kebangsaan ini. Untung kemarin Wacok sudah merilis film dokumenter KPKN gitu, sebuah kajian semiotik untuk masyarakat, bisa kita bilang seperti itu. Ada di sini pernyataan TWK di KPK ini punya keterlibatan dengan BIN, Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, dan juga bahkan sampai sekarang Badan Kepegawaian Nasional belum bisa menjawab siapa saja yang terlibat dalam pembuatan soal atau dalam proses tes wawasan kebangsaan. Bagaimana kira-kira Bang Ronald dan Mbak Asvin? Oke, untuk ini bisa dilihat, ini ya seperti yang dilanjutkan tadi, ini bisa dibilang adalah kegiatan atau tindakan korupsi yang tidak dilakukan secara bersama-sama ya. Salah satunya bukan berarti badan lain juga korupsi ya, bukan. Tapi
mereka buat menyingkirkan kami 75 orang itu membutuhkan tidak bisa KPK sendirian, tidak bisa undang-undang saja. Mereka membutuhkan yang tadi yang dibilang ada BKN, ada BAIS, ada juga TNI ya kalau nggak salah, ada TNI, ya TNI juga ada, terus BAIS dan juga ada BIN. Bayangin 4 lembaga atau 3 lembaga intelijen terbaik di negara kita buat memberantas satu lembaga yang mungkin bisa dibilang intelijen juga, tapi coba kebayang nggak seperti apa gitu mereka sampai seniat itu menyingkirkan kami itu. Dan juga pada saat pelaksanaan TWK-nya pun kami, saya sendiri ya, maksudnya merasa juga berbeda antara dengan TWK yang teman-teman yang lain. Jadi orang-orang yang rata-rata kami diincar ini adalah, saya udah memetakan juga dengan beberapa rekan juga, rata-rata yang 40 orang atau 50 orang itu sudah dipetakan itu adalah di ruang-ruang yang angka kecil ya, dari angka 1, ruang 1 sampai ruang 9 kalau nggak salah. Sedangkan kalau nggak salah ruangannya ada sekitar 40-an. Tapi di angka kecil itu di bawah 10 itu rata-rata yang wawancaranya 2 orang. Itu yang saya aneh. Sedangkan yang ruang angka besar 1 orang, dan itu yang wawancara kurang untuk teman-teman yang lulus itu standar normatif lah pertanyaannya, dan juga yang wawancara pasti itu orang BKN ya. Tapi orang-orang yang di angka kecil itu yang 2 orang, 1 orang BKN dan 1 lagi orangnya itu bisa kalau saya sendiri lihat orang yang wawancara saya itu seperti orang BIN ya. Tapi saya tidak bisa, dan lucunya mereka tidak menggunakan ID card, name tag, atau hanya bertuliskan panitia atau tamu seperti itu. Jadi hanya saya baru merasakan seumur hidup ya ada wawancara, baik itu wawancara biasa atau pekerjaan. Tapi yang pihak wawancara kita itu tidak memperkenalkan diri siapa dia, pokoknya langsung nembak. Dan ini terasa sekali, ini metode model-model kayak, bukan, saya bilang sih ini bukan tanya jawab, bukan wawancara, tapi ini lebih cenderung interogasi ya. Karena kami pun penyidik kalau melakukan, tapi seinterogasinya kami pun para penyidik tetap kami perkenalkan, melihatkan identitas diri. Tapi untuk yang di sini enggak. Dan dari awal prosesnya aja sangat aneh. Dan sampai sekarang kami pun 75 orang meminta hasil tes kami seperti apa, kenapa kami tidak lulus, dan sampai sekarang selalu dilempar-lempar. Oh, bukan saya datanya di BKI dan sebagainya. Dan di sini terlihat sangat-sangat aneh sekali ini untuk masalah ini. Jadi dari segala prosesnya ini dikerjakan pasti bukan oleh satu lembaga, 1 orang apalagi. Ini besar sekali. Dan itulah yang masih kita cari sampai sekarang, jawabannya seperti apa. Begitu sih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kalau kita lihat ini semakin lama semakin menarik ya. Jadi BKN ini baru-baru ini Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan kalau orang ditanya pilih Pancasila atau Al-Quran dia masuk kategori berat. Ini benar nggak? Saya kan tanya juga kepada kawan-kawan ini. Ternyata pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat banyak juga yang tidak ditanya pertanyaan ini. Berarti mereka bukan kategori berat, dan tes IMB indeks moderasi bernegaranya tidak jeblok, karena kata si Kepala BKN kalau ditanya pertanyaan ini berarti IMB 86-nya jeblok. Berarti kawan-kawan yang TMS ini yang tidak ditanya berarti indeks moderasi bernegaranya tidak jeblok. Pertanyaannya kenapa mereka nggak lulus kalau begitu? Ya. Dan artinya pernyataan Kepala BKN itu sudah bohong. Yang kedua, saya menemukan juga fakta bahwa pegawai KPK yang MS memenuhi syarat ternyata ada juga yang ditanya. Kalau mengikuti pernyataan Kepala BKN, maka mereka kategori berat. Indeks moderasi bernegaranya jeblok. Kalau gitu kenapa bisa lulus? Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama bahwa sebetulnya tes ini hanya sebuah formalitas karena hasilnya apapun itu tidak sesuai gitu ya. Kalau memang yang dicek adalah indeks moderasi bernegara, kok bisa yang jeblok tetap lulus, yang tidak ditanya, yang tidak kelas berat tapi kok nggak lulus? Atau kesimpulan yang lain adalah Kepala BKN berbohong gitu. Kalau gitu dia berbohong untuk apa? Untuk siapa? Untuk menutupi apa? Ya kan? Nah, yang menarik kemudian Kepala BKN mengaku pada tanggal 22 Juni mengaku tidak pegang hasil TWK KPK, ada di BNPT Psikologi AD. Nah, celakanya kan dia lupa ya. Sekarang zaman perkembangan informasi teknologi komunikasi.
Di website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada assessment, penyerahan assessment tes TWK pegawai KPK. Itu semua pejabat-pejabat publik itu ada di situ dan saya simpan ini supaya kapan-kapan kalau mau dihilangin dari website-nya kita masih pegang buktinya. Ada kepala BKN sendiri, ada Pak Firly dan ada yang lain-lain. Ini sudah bohong yang kedua. Kan kalau kita mengambil kesimpulan, maka kepala BKN ini tukang bohong. Apakah berbohong itu sesuatu yang diajarkan oleh wawasan kebangsaan atau yang disetujui wawasan kebangsaan? Harusnya tidak. Berarti kalau alasan yang 75 KPK ini tidak lulus tes wawasan kebangsaan tidak bisa diterima jadi ASN, maka dengan alasan yang lebih kuat, maka kepala BKN ini harusnya dipecat langsung. Karena sudah ketahuan 2 kali. Setidak-tidaknya kalau alasannya bukan moral, itu sudah malu-maluin. Kok bisa sih zaman sekarang bohongnya langsung ketahuan, bodoh banget gitu ya. Kalau saya jadi yang nyuruh dia, kalaupun saya punya moral yang sama buruknya dengan dia, saya akan pecat. Karena apa? Karena bodoh gitu. Nah, yang ketiga, sebetulnya ada waktu awal-awal yang lebih awal-awal ini ada yang menarik ya. Pimpinan KPK mengatakan ini tergantung BKN bukan kami gitu. Terus Menpan RB menteri waktu itu mengatakan Pak Cahyokumolo, tegaskan nasib 75 pegawai ada di tangan pimpinan KPK. Ya kan? Jadi ini ada banyak sekali produksi kebohongan seperti ini dan yang terakhir yang mau saya ungkapkan kan ternyata ada profiling ya yang dilakukan kepada beberapa pegawai KPK. Itu kalau di dalam hak asasi manusia itu namanya diskriminasi karena tidak semua orang dilakukan profiling. Kalau kita itu seperti kira-kira begini, ada tes masuk pegawai negeri, ada yang disuruh tes psikologi, ada yang nggak disuruh tes psikologi. Boleh nggak gitu? Ya nggak mungkin, nggak boleh dan nggak mungkin ada sejarah seperti itu. Tapi kok di TWK bisa? Ada yang di profiling, ada yang tidak gitu. Dan celakanya beberapa nama yang saya tahu di profiling yang saya nggak boleh sebutin ya, karena itu kan sebagai kuasa hukum, itu adalah para penyelidik yang menangani kasus-kasus berat. Dan didatangi ke rumahnya, di profiling keluarganya, pertanyaannya gitu ya. Ini sebetulnya mau memprofil rumahnya untuk kepentingan di luar TWK atau untuk keperluan TWK. Karena untuk pekerjaan-pekerjaan seperti penyelidik dalam kasus-kasus berat seperti ini, mereka itu bisa diancam bukan kepada dirinya sendiri, tapi keluarganya diancam ya. Jadi mengetahui dibongkarnya rumah mereka, keluarga mereka itu sangat berbahaya untuk pekerjaan seperti ini dan lebih tendensius lagi karena tidak semua peserta TWK juga di profiling seperti ini. Begitu, Tumpal. Oke, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, mungkin begitu ya Mbak Astin, pepatah yang cocok untuk menggambarkan keadaan di KPK saat ini. Apalagi yang bukan tupai ya. Masalahnya udah jatuh berkali-kali nggak masalah, dia bangun terus. Saling lempar bola panas dan menunjukkan kebohongan sepertinya. Dan juga untuk Bang Ronald ini kita agak penasaran juga. Kita kan sering dengar ini 75 pegawai yang dipecat ini sudah ditargetkan. Sudah ditargetkan untuk memang mau dikeluarkan saja. Gitu. Karena memang mungkin mengganggu kepentingan yang ada di dalamnya. Atau kepentingan aktor-aktor lain yang memang belum terlihat sampai saat ini. Menurut Bang Ronald sendiri ini kira-kira dasar yang menjadi hal ini itu apa Bang? Karena ini agak janggal juga untuk kita karena kan kita baca juga di berita bahwa 75 pegawai ini memang rata-rata sedang menangani kasus. Dan sebelumnya Bang Ronald ini sedang menangani kasus apa nih Bang sebelumnya belum mengikuti TWK? Oke, ya kembali lagi yang tadi saya bilang di awal. Jadi kita juga udah ngedata ya beberapa dari 75 ini ada sekitar 4 klaster tuh. Yang pertama adalah penyidik dan penyelidik yang menangani kasus besar. Dan itu terbukti sekali. Jadi dari 75 orang yang TWK ini sekitar 24 orang itu atau 21 sampai 24 orang ya. Saya kurang ingat semua totalnya. Pokoknya 20 lebih orang itu sepertiganya itu semuanya dari penindakan. Jadi itu saya bisa bilang itu klaster pertama ya. Penyidik dan penyelidik yang menangani kasus perkara besar. Kemudian yang kedua adalah orang-orang atau yang mengurus kembalinya Pak
deputi penindakan dulu, kembali ke instansi asal. Jadi itu ditandain ya sekitar beberapa orang lah. Terus yang ketiga ada klaster yang pengurus ITWP, pengurus WP, pada pegawai ya, pengurus WP itu ada sekitar kayak Yudi dan macam-macam itu pengurus intinya. Jadi semua pengurus inti semuanya kena. Jadi hanya anggota-anggota saja. Jadi bisa dibilang ke depan nggak wadah pegawai, bisa bilang ya pincang lah ya. Yang terakhir ada keempat adalah struktur yang bisa dibilang berpotensi atau bagus buat untuk ke depan di SDM. Dan kalau misalnya dan sisa-sisanya sih ada yang kasihan ya. Jadi mereka itu ada di sini juga dari 75 orangnya ada sekitar 11 pegawai tidak tetap yang bisa dibilang korban ya. Korban seperti kayak outsourcing, terus juga bagian kayak OB, security dan semacamnya. Mereka tidak salah apa-apa. Jadi dari orang 4 klaster ini buat membulatkan menjadi beberapa setiap daerah tempat itu ada di random lah sisanya gitu. Sisa saya bilang kena sial lah gitu. Mereka banyak juga yang koordinasi ke kami juga. Kok saya kena ya bang ya, kok saya kena ya bang ya, saya salah apa? Saya kan cuma ngurusin bersihin WC, saya juga jagain depan doang, kayak security. Emang saya salahnya apa? Kami juga sedih gitu, mereka sampai sedih menangis juga gitu sampai seperti itu. Terus kami juga beberapa kali diskusi juga ke beberapa struktural. Oke lah, kalau misalnya ada yang mau diselamatkan lulus 24 orang yang tidak bisa dibina lagi, tolonglah prioritaskan orang-orang seperti ini. Mereka kan juga tidak bersalah juga gitu ya. Tapi tetap aja ternyata emang nggak tahu kenapa ya, hanya dari 11 itu hanya 5 orang yang masuk ke 24 orang, sisanya udah menunggu nasib lah ya bisa dibilang. Tapi kembali lagi kalau misalnya ditanya apakah mengurus mega perkara besar, bisa dibilang ya iya, karena sepertiga dari 75 orang ini semuanya dari kedeputian penindakan dan eksekusi ya. Itu ada sekitar 14 penyidik, 6 orang kasatgas penyidik, kemudian ada 7 orang kasatgas, kemudian 6 orang penyidik biasa, satu administrasi penyidiknya, kemudian penyelidik juga ada banyak, dan perkara-perkaranya itu bisa dibilang perkara-perkara yang betul-betul heboh di 2020 kemarin. Bisa kita lihat ada perkara KPU, itu PIC-nya kena, terus juga perkara bansos, PIC-nya juga kena, bahkan kasatgasnya, dan perkara Benur yang mengusut menteri juga itu PIC-nya kena, itu kasatgasnya. Dan itu tidak ada yang satupun yang lepas dari situ. Semuanya kena. Kalau ditanya saya megang perkara ya saya salah satu juga yang dari 3 besar itu gitu. Ya bisa dilihat lah di media-media, saya juga sudah mengungkap jadi perkara yang saya pegang ya setelah pencarian DPO. Jadi dalam prosesnya saja dari 2020 sampai kemarin awal 2021 tuh saya pribadi juga sangat dihambat. Bahkan beberapa dari rekan-rekan saya mengingatkan jangan terlalu ngoyo gitu, nanti ujung-ujungnya lu bakal ada kena deh. Dan saya bilang ya kalau nggak dikerjain ya nggak enak juga gitu kan, itu jadi amanah kan, dikerjain ya akan jadi seperti ini gitu bang. Ya nggak apa-apa. Dan benar baru saya jalan awal tahun, jalan bisa kemarin 2021 saya jalan ke beberapa tempat, langsung TWK, langsung keluar nama saya. Dan itu yang malah meyakini saya emang kita semua itu emang ditarget gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ini hanyalah tidak lulus TWK, oke, kalau bisa dibilang saya pribadi mungkin bodoh gitu ya, tidak lulus TWK. Tapi apakah masuk akal seperti orang sekaliber kayak Pak Sujanarko gitu yang tinggal pada saat dia tidak lulus TWK tanggal 17 kemarin 17 Mei itu dia pensiun. Buat apa kalau kata saya orang kayak gitu tuh tidak luluskan TWK, ya udah biarin aja dia pensiun gitu ya. Pak Koko tidak lulus, Pak Giri orang yang melatih wawasan kebangsaan gitu ya. Kemudian juga Bang Nopel orang yang sudah menyumbangkan matanya buat bangsa dan negara ini itu yang kita tahu kan mata ya. Sebelumnya dia udah berapa kali ditabrak orang kan di kita tidak orang tahu gitu ya. Berapa kali dia ditabrak dari semenjak pakai motor, minimal 3 kali ditabrak, patah kaki juga kalau nggak salah. Terus juga siapa lagi yang masih banyak orang-orang yang menurut saya itu mereka itu apalagi yang kasatgas penyidik itu kan rata-rata mereka dari alumni polisi ya yang memilih menjadi pegawai internal KPK. Di mana-mana sebagai yang kami tahu itu mau jadi TNI ataupun Polri, mereka pasti sudah lulus wawasan kebangsaan. Buat apa mereka tes wawasan kebangsaan lagi? Nah itu sudah sangat tidak logis sekali gitu. Menurut saya sih di situ aja. Ya, seperti itu mungkin. Terima kasih. Mbak Asvin, apa ada tanggapan? Cukup. Ya, ini seperti slogan yang ada di background. Mbak Asvin berani jujur pecat.
75 orang yang sedang menangani kasus dan berintegritas terhadap KPK ya dipecat saja sudah. Itu menghalangi kepentingan yang ada di dalam. Dan ini di kolom komentar ini ada pertanyaan dari Bagus Mubarak pada Mbak Asvin dan mungkin nanti bisa ditambah oleh Bang Ronald ya Bang. Apa tanggapan Mbak Asvin tentang Panglima TNI yang ikut-ikutan urusin ini? Kira-kira bagaimana Mbak Asvin tanggapannya? Ya, jadi posisi tim advokasi termasuk saya itu sebetulnya kami sedang menunggu siapa lagi yang mau bereaksi. Jadi kalau kita itu sedang ada istilah crawling gitu ya, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak yang bereaksi semakin bagus karena nanti peta aktornya semakin lengkap. Gitu saja. Terima kasih. Sebuah strategi semoga saja tidak didengar oleh buzzer ya Pak. Sebetulnya sengaja, saya tuh sedang mencoba memprovokasi orang. Jadi kalau dia kesel dia akan keluar, itu lebih bagus. Kalau dia dengar dan nggak mau kejebak dia nggak keluar, itu juga bagus. Jadi dua-duanya bagus buat kami. Baik, kemudian ada lagi nih Mbak Asvin, Bang Ronald, pertanyaan dari rekan-rekan. Jam 5. Berapa menit dan apa? Bisa di-mute ya rekan-rekan yang memang belum ingin bertanya. Terima kasih. Mohon maaf ada gangguan. Di sini ada pertanyaan Mbak Asvin dan Bang Ronald. Izin bertanya, jadi sekarang bagaimana nasib 75 orang anggota KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Apakah sudah ada kejelasan? Bagaimana dikatakan Mbak Asvin dan Mas Ronald, ini bukan tentang 75 anggota, tapi tentang keadilan dan HAM. Bagaimana tanggapannya Mbak Asvin dan Bang Ronald? Oke, kalau untuk yang saya 75 aja ya mungkin ya. Kalau 75 orang kegiatannya saat ini itu ya kami tetap masih berjuang ya untuk mempertahankan hak kami. Seperti apa kegiatannya hari ini ya? Seperti SK 652 yang keluar ya, mengembalikan semua tugas dan wewenang pada atasan langsung. Jadi biarpun kami, tapi kami tetap tetap berusaha standby lah. Kalau emang kami kan sebagai abdi negara juga ya. Tapi tetap tidak boleh kami melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkara. Jadi ada pada saat ini ya kami hanya ya udah standby aja terus berjuang gitu. Dan seperti tadi yang ditanya dibahas sama Mbak Sri, saya setuju. Kami ya silakan kami tidak bisa mengarahkan para adik-adik mahasiswa semua buat bergerak atau membela, enggak. Kembalikan kepada teman-teman. Tapi saya sangat melihat dengan kegiatan yang sekarang yang menarik juga ya, seperti di kemarin di Banjarmasin ya, kalau di Kalsel sudah banyak bergerak, terus juga di Mataram juga bergerak gitu. Wah, saya lihat sekarang kemarin juga kami juga beberapa kali menerima tamu dari BMSI. Kebetulan saya juga Mas Yudi juga dengan Bang Rafael yang menerima. Mereka itu menanyakan informasi apa yang harus kami melakukan. Kami tetap menjawab ya silakan teman-teman bergeraklah seperti apa yang hati nurani teman-teman lakukan. Jadi kita juga tidak mau berkesan bahwa ayo dong belain kami, enggak. Kami tetap semuanya itu memberikan kesempatan buat adik-adik mahasiswa semua bahwa inilah yang adik-adik mahasiswa bisa lakukan gitu. Seperti bikin gini pun kami apresiasi sekali ya bisa bikin Zoom kayak gini. Apapun undangan yang Zoom yang diundang, insya Allah kami dari 75 akan standby. Dan juga makasih juga Mbak Asvin, selalu saya lihat ada di mana-mana juga ya. Dan kalau terus tadi juga masalah pertanyaan kejelasan, belum ada kejelasan sampai saat ini, kita masih digantung ya. Kami selalu meminta jawaban hasil tes macamnya tidak dijawab, tidak direspon, bahkan bisa melebihi waktu yang harus ditentukan. Ya kami juga tidak tahu nanti hasilnya kan endingnya di tanggal undang-undang kan maksimal tanggal 17 Oktober 2021 ya, karena undang-undang KPK itu 17 Oktober 2019 isinya dalam 2 tahun harus berubah menjadi ASN.
Nah setelah itu apakah kami akan diberhentikan atau tidak, kami juga tidak tahu. Itu yang terus kalau kenapa ini perjuangan kami tentang apakah hanya untuk anggota aja, bukan. Kami selain tetap tidak muna juga ya, kalau kami juga berjuang buat diri kami juga, tapi ini juga bukan hanya bukan itu, ini buat anak cucu kita nanti lah ya, Mas Bayu dan adik-adik semuanya, Mas PK dengan adik-adik semuanya, bahwa kita berjuang ini buat masa depan anak cucu kita nanti, bahwa bagaimana kalau misalnya sistem pemerintahannya seperti ini dan kami saja bisa disingkirkan, bagaimana ntar buat teman-teman semua yang ingin berjuang, apakah pasti akan lebih sulit gitu. Nah, kita berusaha ini berjuang buat masa depan kami sih. Kalau untuk masalah keadilan dan HAM-nya, mungkin di sini kebetulan ada Mbak Aswin yang bisa lebih menjelaskan lebih dalam. Seperti itu. Terima kasih. Iya, saya mau jawab saya senang sekali ya dengan pertanyaan ini karena bertanya sekaligus melakukan pernyataan ya Nabila tentang ini bukan tentang 75 anggota, betul sekali. Nah, jadi begini, kita memang harus melakukan desakan segera dengan lebih keras kepada Presiden ya, agar mereka dikembalikan ke posisi semula. Seperti tadi kita bahas, memang ada nasib mereka ya, dan mereka ini sebetulnya juga kan banyak yang anggota serikat, dan ini sebetulnya adalah pelemahan serikat wadah pegawai. Tapi lebih dari itu, ini sebetulnya pertaruhan apakah Indonesia ini sebagai negara bisa dibajak oleh koruptor gitu dan berhasil. Jadi ini sebetulnya makna yang kedua kenapa kita harus melakukan perlawanan. Selain tadi tentu saja kita harus menghormati mereka sebagai orang-orang yang sudah istilahnya menggadaikan nyawa mereka ya, seperti novel Satu Mata, tapi yang lain juga menggadaikan nyawanya dalam pekerjaan. Jadi dengan usaha kita yang kecil-kecil ini. Nah, yang ketiga, selain kedua soal pemberantasan korupsi, TWK ini kan sebetulnya Litsus ya. Kalau teman-teman pernah baca dulu ya, ini Litsus itu adalah penelitian khusus, sebuah sarana untuk menstigma orang, menyingkirkan orang pada zaman Orde Baru, dan itu diberlakukan. Orang bisa distigma apa saja tanpa melalui putusan pengadilan, tanpa melalui proses pengadilan. Ini mengerikan sekali ya. Kita teman-teman mahasiswa udah kenyang ini ya dituduh anarko, cuma karena pakai baju hitam-hitam. Saya selalu bilang kalau indikator anarko itu hitam-hitam, maka polisi atau siapapun itu yang ingin nangkap anarko harus pergi ke pesta-pesta, itu gaun malam internasional itu hitam-hitam itu ininya kode baju ini standar dress code-nya gitu. Nah, jadi Litsus ini adalah sebetulnya pertaruhan demokrasi ya. Sebuah negara yang bisa menstigma orang tanpa melalui proses pengadilan itu pastilah adalah negara yang otoriter. Dan begitu otoriter, kita tidak akan punya kebebasan untuk menjalankan berbagai hak kita, apalagi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan lain-lain. Nah, dengan 3 makna itulah, maka sebetulnya ketika kita membela 75 orang ini, kita tidak hanya sedang mengembalikan hutang kita kepada mereka ya, karena mereka telah menjaga aset-aset negara, uang kita, uang rakyat, tapi lebih dari itu kita sedang mempertahankan demokrasi kita. Sepakat ya Mbak Aswin, bukan saja membayar hutang kepada anggota KPK yang telah menjaga triliunan rupiah uang negara yang sudah berhasil diselamatkan, kita juga berbicara tentang HAM dan keadilan. Karena menurut saya saat ini pun negara sedang membuat sistem yang mulai dari seperti di buku Politik Meja dan Kuasa, semua hampir dikuasai mulai dari aparat dan juga instansi-instansi yang lain. Jadi sebenarnya pergerakan mahasiswa saat ini pun maupun masyarakat umum bisa kita katakan terasa utopis untuk menghasilkan hasil yang positif sesuai dengan harapan kita. Mungkin begitu. Mangga rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masih mempunyai waktu. Silakan pada Yusya, Kepala Bidang Kajian Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pemantik gitu. Terima kasih atas kehadiran dari Bang Ronald dan Mbak Aswin gitu. Nah, saya ingin
menanggapi gitu keadaan hari ini terkait KPK, dan sesuai dengan tema diskusi kali ini gitu, kita kan masih menduga-duga nih siapa dalang dibalik dari hadirnya TWK, terus sampai hari ini pun kita masih mendebak-debak soalnya yang buat siapa sih nih, ada BIN, ada BAIS, dan BKN, bahkan 75 pegawai yang meminta hasil jawaban dari tes tersebut tidak diberikan gitu. Nah, kalau tadi saya menyimak gitu, ada sebuah pernyataan bahwa ketika KPK berada di bawah naungan eksekutif atau disebut sekarang sebagai lembaga eksekutif, maka KPK berada di bawah tangan presiden. Nah, sesuai dengan janji Jokowi, mempunyai janji dia akan memperkuat KPK. Mungkin kalau kita menggunakan pemikiran baik-baik atau husnuzon ya, kita berpikiran ketika KPK berada di tangan presiden, berarti presiden memiliki kehendak baik untuk tetap menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah satu-satunya di Indonesia. Tapi keadaan hari ini justru sebaliknya gitu. Presiden tidak menunjukkan aksi bela KPK-nya, istilahnya KPK masih terus dilemahkan, bahkan presiden di sini ya KPK ya kalau sekarang internal kan ya nggak tahu kok, tanya saya gitu, ngapain tanya saya gitu, saya bukan ngurusin KPK loh, sedangkan jelas-jelas sekarang KPK di bawah eksekutif. Nah, menurut pendapat Bang Ronald dan pendapat Mbak Asvin gitu sebagai yang sekarang narasumber ya, berarti saya nanya ke Bang Ronald dan Mbak Asvin gitu, nggak mungkin saya tanya ke pemantik. Nah, pertanyaan itu, kira-kira presiden bisa kita sebut dalang nggak sih? Atau presiden bisa kita sebut sebagai pelindung? Gitu kan, apakah presiden akan datang nanti di akhir skenario cerita ini datang, saya akan melindungi kalian gitu. Kira-kira gimana nih pendapat dari Mbak Asvin dan Bang Ronald? Karena saya juga penasaran aja gitu. Presiden punya janji, oh mungkin tujuan presiden pindahin KPK ke eksekutif biar presiden bisa ngelindungin langsung gitu kan. Nyatanya kayak begini gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Gantian bahas dulu lah sekarang. Boleh. Oke, ini menarik ya, dalang atau bukan. Saya gini, tentu saja jawaban sebagai kuasa hukum saya akan bilang semoga bukan, karena yang harus menyelesaikan persoalan ini paling ujungnya adalah presiden, karena revisi undang-undang KPK karena dia rukun eksekutif, maka atasannya Firly ya presiden gitu ya. Jadi itu jawaban sebagai kuasa hukum ya, karena ada korbannya gitu. Nah, tapi kalau jawaban objektifnya kira-kira begini, saya lebih suka pakai konstruksi hukum ya, karena konstruksi hukum itu sudah memikirkan dengan sangat cemerlang supaya tidak mempersulit korban. Yaitu di dalam KUHP itu kalau kita kaitkan dengan pidana ada yang namanya penyertaan. Penyertaan itu tuh ada bisa membantu, dia bisa turut bersama-sama. Turut bersama-sama ini dia bisa menggerakkan orang lain, tapi tetap yang digerakkan juga bertanggung jawab, gitu ya. Atau dia menyuruh melakukan. Kalau menyuruh melakukan ini yang disuruh nggak bertanggung jawab dan pasti bukan, gitu. Karena Firly pasti harus bertanggung jawab karena dia tidak dalam keadaan gila atau apa gitu, mabuk, atau tidak di bawah tekanan pistol gitu ya. Jadi dia menyuruh melakukan bisa kita coret. Pertanyaannya sekarang tinggal membantu atau menggerakkan gitu ya, atau turut serta bersama-sama gitu. Jadi kalau membantu ini dia nggak punya motifnya, tapi dia nyediain misalnya ngeliat tangganya dan lain-lain ya. Nah, saya lebih tertarik sebetulnya membahas soal yang turut serta bersama-sama gitu. Jadi kalau sampai akhir nanti September itu setelah 2 tahun presiden tidak bertindak apapun, maka setidak-tidaknya dia secara bersama-sama terbukti ikut melemahkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi. Dan itu perlu kita catat tebal-tebal di dalam memori kita agar Presiden Jokowi, orang-orang di pemerintahan Jokowi, seluruh menteri-menterinya itu, kecuali ada yang mundur ya, dan seluruh partai politik yang menjadi pendukung Jokowi, termasuk seluruh partai harusnya karena nggak ada oposisi, kecuali nanti terbukti ada yang bersikap keras ya, itu harus kita catat tebal-tebal untuk tidak pernah kita pilih lagi selama-lamanya
setidak-tidaknya sampai mereka menunjukkan perubahan kelakuan. Kenapa? Karena yang menghancurkan Indonesia ini adalah korupsi. Teman-teman itu kan sudah beberapa kali demonstrasi ya menuntut pengurangan uang kuliah tunggal. Bayangkan betapa sakitnya hati kita semua ya. Udah orang tua nggak punya uang gitu ya, atau uangnya berkurang karena nggak bisa bayar uang kuliah, karena nggak bisa bekerja karena masa pandemi atau berkurang dagangannya. Terus teman-teman menggunakan listrik sendiri, air sendiri, nggak pakai listrik kampus. Masih disuruh bayar uang kuliah yang sama persis gitu. Ketika diminta dikurangin aja sedikit, bilangnya nggak ada uang. Uangnya ada nggak? Ada di dalam Perpu 1 2020 tentang yang jadi Undang-Undang 2 2020 tentang perubahan APBN, itu ada pengurangan pajak korporasi ya. Dari mana diambil? Dari salah satunya dari dari Dana Abadi Pendidikan dan Badan Layanan Umum. Saya tuh nggak paham sebetulnya, jadi saya harus cari apa sih Badan Layanan Umum, dan saya sangat terkejut mengetahui Badan Layanan Umum itu adalah satu pendidikan tinggi kampus dan satu lagi rumah sakit. Jadi insentif korporasi itu boleh nggak bayar pajak karena sedang terkena masalah karena pandemi, dan uangnya diambil dari dana pendidikan, dan teman-teman yang orang tuanya lebih miskin daripada pemilik korporasi dan juga kena pandemi tidak mendapatkan insentif serupa, bahkan hanya sekedar pengurangan uang kuliah tunggal. Jadi apakah orang-orang seperti ini masih layak kita jadikan pemerintah, masih layak kita jadikan pemimpin? Tentu saja tidak. Nah, tapi tentu saja September belum datang, kita harus ini saya kembali kuasa hukum gitu ya. Jadi kita masih ada waktu sampai September untuk mengingatkan presiden kita tentang revisi Undang-Undang KPK, bahwa supaya dia tidak lupa ingatan bahwa pada tahun 2019 KPK sudah menjadi rumpun eksekutif dan sekarang saatnya harus bertanggung jawab gitu. Jadi masih ada sampai September, berapa bulan lagi ini ya untuk memantapkan pilihan kita presiden sebetulnya posisinya ada di mana begitu. Oke, saya sedikit namanya itu saya udah lengkap itu semua yang pengen saya sampaikan juga Mbak Aswin. Jadi kembali lagi sekarang kalau misalnya ditanya lagi kenapa apakah presiden bertanggung jawab atau tidak, dari undang-undang revisi undang-undang KPK aja kemarin bisa kita lihat dia tidak melakukan itu. Iya, sampai sekarang pun Perpu tidak keluar ya, tidak ada Perpu. Ada itu dari canangkan dari hampir 2 tahun yang lalu. Jadi ya kita lihat di situ. Tapi nah kembali lagi kalau sekarang menyalahkan apakah presiden itu turut serta atau enggak, ya belum bisa dibuktikan bila ini masih ada waktu ya, seperti yang tadi Mbak bilang sampai September. Jadi ya kalau emang sampai September atau selesainya kan Oktober, tanggal 17 Oktober ya, emang disah DPR kalau tidak salah itu 17 September. Tapi kan karena presiden tidak menandatangani jadi sah secara undang-undang tanggal 17 Oktober 2019. Nah kita tunggu sampai itu selesai dan tidak ada respon dari presiden juga ya. Saya setuju dengan kata Mbak Aswin juga. Berarti ke depan ya mungkin bisa dibilang harapan kita buat itu udah tidak ada gitu ya. Tapi kalau sekarang kami pun 75, harapan kami itu selain dari dukungan dari teman-teman mahasiswa dan juga dari kuasa hukum seperti Mbak Aswin dan teman-teman yang lainnya, ya kita masih sangat berharap presiden kan tidak ada yang bisa melihat ya hari esok seperti apa gitu. Dan apalagi masih ada 3 bulan lagi ya. Dan itu menurut saya itu tuh yang kami rasakan di para pejuang-pejuang ini cukup lelah ya. Maksudnya kan, wah kita butuh tenaga yang panjang sampai sana. Kami pun 75 merasa sedikit demi sedikit berguguran. Bukan berguguran semangat ya. Lelah gitu, karena panjangnya waktu itu. Tapi kami tetap masih berharap lah bahwa presiden itu sebagai harapan kita. Kita kan sekarang tertinggi di masalah undang-undang ini adalah, dan KPK ya kembali ke presiden. Terus tadi juga sedikit menambahkan, ada yang nanya ini bagus ya. Bagus. Terus tugas kita saat ini bagaimana? Gimana dari pihak dalang mencari pihak sini? Kalau saya lihat sih, saya setuju dengan ada kata orang bijak bilang ya, hati nurani atau integritas tanpa kekuatan itu hampa. Jadi tapi kalau kekuatan tanpa hati nurani dan integritas itu akan menimbulkan kekerasan. Jadi kalau teman-teman suatu saat pengen berjuang dan sebagaimana ya salah satunya ya teman-teman harus gabung lah menjadi kami ke depan gitu. Menjadi teman-teman kayak pejuang-pejuang kayak Mbak Aswin atau mungkin bisa duduk di anggota DPR MPR karena teman-teman punya hati nurani yang baik mungkin ya itu salah satunya gitu. Jadi jangan menyerah gara-gara sekarang
ya Indonesia kacau atau semuanya kacau. Jangan. Ya PR buat teman-teman ini yang masih berjuang di universitas ke depan, karena kan pasti integritasnya lebih baik. Saya merasa ya integritas terbaik itu sebenarnya bukan masalah di dunia kerja ya. Pada saat kita masih sekolah itu yang paling baik. Yang sisanya sih sepakat dengan kata Mbak Asim. Boleh, makasih. Ya, berarti dalam tenggat waktu 3 bulan ini setidaknya kita menantikan ketegasan dan kebijakan dari presiden kita, setidaknya sekali dalam hampir berjalannya 2 periode. Itu mungkin ya, karena tidak pernah ada ketegasan apapun dari presiden kita selama 2 periode. Dan semoga saja kita juga masih tetap semangat dalam mengawal 3 bulan terakhir sebelum menuju September nanti. Karena represivitas aparat juga sudah bukan main. Dalam kemarin juga ada rekan-rekan kita yang di luar daerah terkena represi kita. Di Banjarmasin dan kota-kota lain juga. Mungkin begitu ya Mbak Asin. Dan ini juga ada satu lagi yang bertanya, ada 2 lagi juga. Dari tadi udah raise hand, Kang Aldi Naufal. Mangga silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suaranya jelas? Jelas, baik, terima kasih. Nah, mengenai dari tanggapan Bang Ronald mengenai hasil TWK yang masih simpang siur, nah, lalu ada tanggapan lagi dari Kepala BKN-nya bahwa hasil TWK ini tidak bisa sembarangan dibuka. Hanya bisa dibuka bila mana ada putusan dari pengadilan. Nah, yang jadi persoalannya adalah apa saja yang menjadi aspek-aspek pertimbangan nih agar si pihak pengadilan itu mau membuka hasil dari hasil TWK tersebut, dan apakah masih ada intervensi dari pihak lain sehingga membuka hasil TWK ini masih dipersulit gitu oleh pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Sebenarnya itu udah pernah di kami pun 75. Saya bukan ada salah satu, mungkin ada Bang Hotman dan beberapa teman yang lebih pakar pun itu juga seperti bahas juga ya. Jadi ada pihak BKN menjawab bahwa keterbukaan informasi itu tidak bisa, karena itu termasuk kerahasiaan dari pihak asesor dan semacamnya. Tapi saya lagi nyari juga nih, maksudnya waktu itu pernah gitu ya. Jadi ada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya singkatnya sih ini masalah ini. Jadi tidak ada itu kalau dibilang itu rahasia, enggak. Sebagai seorang yang ikut tes atau apapun itu punya hak buat menerima keterbukaan informasi publik. Itu punya hak untuk orang yang merasa ikut tes atau dirugikan. Jadi itu sebenarnya salah satu kebohongan lagi lah kalau menurut saya, juga tidak lebih dalam ya, tapi ini kita juga akan mengirimkan surat ya kepada sekjen dan atasan-atasan kami bahwa hak kami juga buat menerima keterbukaan publik itu masalah tes ini. Jadi kalau tadi ada yang bilang siapa tadi Mas siapa namanya Aldi Noval ini bilang itu rahasia. Enggak, itu ada di Undang-Undang Nomor Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008 bahwa isinya tentang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap peserta tes ataupun orang yang mengikuti kegiatan itu berhak mendapatkan hasil dari itunya dari hasil tes yang dia jalani. Nah, saya juga nggak tahu itu apakah BKN mengeluarkan itu seperti apa, tapi di sini sudah jelas sih kami menangkap 75 ini emang dari pihak BKN, entah itu siapapun asesornya itu yang mengeluarkan emang tidak mau memberikan hasilnya kepada kami, tapi itu terus kami perjuangkan. Minimal kalau emang jelas dasarnya apa itu kami tetap perjuangkan. Tapi kalau misalnya katanya tadi itu rahasia, kami sepakat itu suatu kebohongan lagi ya, salah satu kebohongan yang diberikan oleh atasan. Mungkin seperti itu.
Mbak Asvin, apakah ada tanggapan? Saya pikir udah semua dijawab, saya sudah jelas tadi. Kemudian mungkin untuk satu penanya lagi, Mbak Asvin dan Bang Ronald ya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang aparat yang khususnya TNI yang ikutan dalam kasus KPK ini, pelemahan KPK ini, korelasinya berarti apa antara tentara dan KPK? Apakah surgen ini pemerintah sampai melibatkan Panglima dalam mengurusi permasalahan ini? Dan kenapa tidak cukup klarifikasi dari pihak KPK versi Firly Bahuri sebagai pimpinan sekalian umum? Apakah ada boneka yang didalangi oleh satu dalang? Yang mana dalang tersebut meminta juga perlindungan dari sana sini. Seperti itu. Karena kan misalkan kalau sudah TNI yang turun langsung, di mana TNI itu fokus sebagai badan pertahanan negara, jika turun langsung dalam permasalahan seperti ini, intinya ada stabilitas politik dan kebijakan yang sedang menjadi urgensi. Seperti itu Bang Ronald dan Mbak Asvin, silakan ditanggapi. Saya jawab dulu. Ya, oke ya. Jadi korupsi itu sebetulnya memang ada kaitannya dengan semua hal termasuk pertahanan ya. Karena kalau ada korupsi alutsista nanti ya kita saksikan layak kapal selam dan lain-lain, pertahanan kita akan lemah gitu. Tapi justru di sanalah relasi pertahanan dengan atau TNI dengan KPK. Jadi sebetulnya keselamatan para prajurit TNI itu juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya korupsi. Itu yang mungkin perlu kita mainstreaming juga, karena itu sebetulnya TNI memiliki kepentingan agar tes wawasan kebangsaan ini tidak memakan korban atau tidak dianulir ya, karena dia akan memakan korban orang-orang yang sangat berintegritas dan berdedikasi. Karena kalau dibiarkan ya itu korupsi alutsista dan lain-lain. Atau misalnya pemberian izin ya, korupsi pemberian izin. Ternyata korupsi pemberian izin, bilanglah misalnya mau ngebangun pabrik apa gitu ya, atau pelabuhan apa, ternyata itu sebetulnya dimanfaatkan asing karena secara geopolitik itu sangat bermanfaat untuk pangkalan, untuk mengintai. Ya kita tahu ya bahwa dalam pelajaran geopolitik itu ada pelabuhan-pelabuhan tertentu, ada laut-laut tertentu yang punya makna lebih penting dari yang lain karena dia akan menghubungkan dengan banyak wilayah. Dan kalau ada sedang ada persoalan politik di sana, dia akan semakin bertambah penting lagi. Dan jadi korupsi perizinan itu bisa saja membuat tidak diperhatikannya hal-hal ini, dan itulah pentingnya KPK. Nah, tapi kalau kita lihat tampaknya kan sebetulnya pernyataannya berkebalikan ya. Sebetulnya begini kan, kita dengar kemarin dipanggil dari BAIS dan sudah mengakui terlibat, BAIS dan psikologi AD itu terlibat. Dan tapi menurut saya gini, mereka terlibat karena dilibatkan. Kalau Firly Bahuri tidak mengajak kan tidak mungkin mereka bisa ikut. Dan menurut saya juga tidak mungkin ya TNI itu diminta terus mereka menolak. Kan mereka kan juga tahu diri, pasti mereka juga adalah aparatur negara yang kalau diminta dalam bayangan saya ya nggak mungkin mereka akan menolak. Jadi persoalannya tetap sebetulnya ada pada Firly Bahuri dan kawan-kawan ini pimpinan KPK. Dan persoalannya begini, dalam negara demokrasi dan juga bahkan di Indonesia ya, dalam keadaan aman, bukan perang atau darurat militer gitu ya, kendali ada pada sipil. Bahkan di dalam KUHP itu ada pasal apabila ada permintaan dari penguasa sipil kepada penguasa militer dan untuk meminta pengamanan dan ditolak, maka pimpinan militer itu bisa masuk penjara. Itu pasalnya ada tuh di KUHP. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa TNI itu wewenangnya adalah pada kondisi perang atau dalam kondisi darurat militer. Dan dalam Undang-Undang 34 2004 tentang TNI itu, kondisi darurat itu harus dengan keputusan politik, yaitu melalui DPR, dan tidak ada sekarang keputusan politik. Artinya apa yang saya katakan, sekarang keadaan damai, artinya keadaan damai itu di situ dibedakan sekali ya. Dan artinya apa? Negara-negara demokrasi seperti Indonesia itu mau mengatakan pelatihan-pelatihan sipil itu tidak bisa sama dengan pelatihan-pelatihan militer.
Bahkan di negara yang lebih maju, para TNI, para militer yang habis berperang itu harus menjalani sebuah proses psikologi untuk transisi mereka kembali di ini ya, kembali ke masyarakat gitu. Karena tadinya kan pasti mereka modenya perang gitu ya, dan itu sangat berbeda. Nah, karena itu pertanyaannya, KPK ini institusi apa? Apakah dia institusi yang menjaga pertahanan? Apakah dia militer? Ya kan enggak. Karena itu dia enggak cocok pakai IMB 86 yang memang dikembangkan oleh lembaga-lembaga militer. Jadi kita sebetulnya tidak perlu terjebak di dalam tidak perlu terjebak untuk mengatakan instrumen itu nggak benar ya. Tapi yang sedang kita persoalkan bahwa instrumen itu tanpa perlu kita lihat isinya itu sudah nggak pas diberlakukan untuk sipil seperti di KPK begitu. Ya, nambahkan sedikit aja. Saya sepakat karena tadi kenapa ditanyakan harus kenapa melibatkan TNI dan semacamnya. Menurut saya sih setuju. Dia bukan masalah salah di pihak TNI atau BIN atau siapapun, bukan. Itu kan mereka berdasarkan permintaan ya. Mereka diminta juga oleh KPK buat membantu membuat model asesmennya gitu. Jadi dan kembali lagi modelnya ternyata TWK itu IMB yang dibilang Mbak Aswin. Itu tidak tepat buat kami. Sedangkan nggak usah IMB-nya ya, TWK aja sudah tidak tepat. Aturan undang-undangnya tidak ada tes TWK gitu. Jadi ya mereka hanya menjalankan tugas. Jadi saya di sini juga kita tidak menyalahkan pihak sana juga ya. Kalau tahu saya sih kalau di militer itu bila ada seorang tentara, pasukan tentara ditugaskan sesuatu, dia tidak boleh menolak. Bila dia melakukan kegiatan dalam waktu 10 hari ya saya detailnya tidak hafal. Maksudnya kalau dalam kegiatan melaksanakan kegiatan dalam 10 hari dia menolak, berarti dia bersalah. Tapi kalau dia tidak menolak dan ujungnya hasilnya setelah 10 hari kemudian dianya salah, bukan salah dia, tapi salah orang yang memerintahkan dia. Jadi kembali lagi para TNI dan Polri atau siapapun itu ya, mereka hanya diminta buat membuat produk tesnya gitu. Jadi kenapa ikut serta? Mungkin mereka hanya ingin menjelaskan seperti apa, kenapa mereka ikut diajak produk ini. Misalkan IMB kan jelas tuh, indeks moderasi bernegara itu hanya ada di militer yang seperti tadi Mbak Aswin bilang gitu. Kalau ditanyakan itu salah atau enggak, bukan kesananya saya tarik lagi. Ini aturannya aja udah salah gitu diterabas. Emang tidak ada gitu harusnya IMB atau TWK atau apapun. Ya, kenapa khususnya pimpinan kami membuat perform itu sehingga melibatkan mereka semua gitu untuk membuat terkesan menyingkirkan kami yang 75 orang ini, seperti itu sih. Yang sisanya saya setuju dengan yang Mbak Aswin bilang tadi. Oke, makasih. Baik, diskusinya sangat panjang ya. Dan banyak juga dari rekan-rekan yang datang untuk bertanya. Ditakutkan tadinya mungkin ada framing ketika TNI militer sudah ikut turut campur dalam ini, akan ada pelimpahan tampuk kekuasaan jangan-jangan nanti ke depannya. Ini kan bahaya. Itu aja. Ternyata hanya pada asesmennya aja. Mungkin sebelum mengakhiri ada intermezzo sedikit dari rekan-rekan juga. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini tuh saya alhamdulillah disuruh untuk stand up dan ini pertama kalinya stand up di Zoom meeting gitu ya. Jadi mungkin mohon bantuannya untuk on cam biar saya tuh bisa lihat ekspresinya gitu. Biar kalau ada yang lucu bisa pada ketawa gitu. Terus tuh kalau nggak lucu ya senyum-senyum aja nggak apa-apa. Tapi senyum-senyumnya jangan senyum-senyum intimidasi ya. Takutnya tuh saya ngeblank gitu. Kan ngeblank di Zoom meeting nggak lucu gitu. Dikit-dikit ngeblank kayak HP Cina.
Oh iya, ngomong-ngomong soal Cina, perkenalkan nama saya Mastin. Di mana saya itu kan sipit gitu. Tapi agak hitam juga. Jadi membuktikan bahwa semua Cina itu tidak sama. Seperti itu. Nah, saya tuh agak resah dengan sebuah negeri yang jauh di sana gitu. Di mana jadi pejabat atau wakil rakyat atau pemimpin atau aparatur negara modalnya tuh besar banget gitu. Saking besarnya modal tuh niat kebaikan aja sampai ketutup. Gitu. Jadi kan ya korupsi gitu ujung-ujungnya. Buat nutupin modal kan ya gak mau rugi gitu, siapa yang mau rugi. Tapi ya susah juga sih. Soalnya kan pemberantas korupsi juga sebenarnya itu tuh nggak harus nangkep koruptor, itu tuh karena mereka tuh bukan koruptor gitu. Mereka kan apa ya, kan di negeri itu tuh pemimpinnya tuh menyuruh untuk melakukan ekonomi kreatif gitu. Jadi banyak yang kreatif di negeri tersebut tuh. Ada yang jual makanan online, ada yang jual baju online, ada yang jadi YouTuber buat dapat AdSense, sampai ada yang korupsi dana bansos saking kreatifnya gitu mencari pendapatan. Kan lucu banget gitu di negeri tersebut tuh. Tapi ya mau gimana lagi gitu, orang sistemnya aja agak lucu. Di mana yang dipilih itu bukan pejabatnya, bukan pemimpinnya. Yang dipilih itu bukan rakyat memilih pemimpin gitu. Tapi calon pemimpin yang memilih rakyatnya. Kayak kira-kira mana ya rakyat yang bisa milih saya gitu. Terus tuh didatengin rakyatnya, belusukan, gotong royong bersama. Terus tuh melakukan pendekatan, bagi-bagi uang. Nggak kepilih. Ternyata yang dibagi uang mainan. Nah, karena pembahasan ini tuh bukan mengenai negeri tersebut ya, dan negeri tersebut juga jauh sekali di sana gitu. Beda banget sama Indonesia. Mending kita ngebahas ke intinya aja, yaitu TLK. Di sini ada yang tahu TLK? TLK tuh tes lawakan kebangsaan, tes lawakan kepribadian. Tapi tesnya tuh agak serius gitu. Jadi nggak lucu. Mending ngebahas ke intinya aja gitu. Ke TWK, tes wawasan kebangsaan. Karena ya ada yang lucu di sana gitu. Pertanyaan pertama. Apakah orang Jepang itu kejam? Nah, itu tuh saya kutip dari video Endgame ya di YouTube. Ada pertanyaan mengenai apakah orang Jepang itu kejam? Ya emang mungkin dulu kejam gitu. Kan menjajah negeri kita. Terus tuh melakukan romusa juga. Melakukan pekerja paksa kepada negeri kita. Kepada masyarakat negeri Indonesia gitu. Tapi kan sekarang udah nggak kejam ya. Apa coba kejamnya dari Nobita, Shizuka, Miyabi, dan kawan-kawannya coba. Apa coba kejamnya dari mereka? Ya emang sih Romusa ke Miyabi emang capek. Capek banget Romusa ke Miyabi. Dan mungkin awalnya terpaksa gitu. Tapi kan kesananya terbiasa. Siapa yang nggak mau kerja sama Miyabi coba? Sama kawan-kawannya mungkin. Tapi karena ngebahas Miyabi ya takutnya terlalu dalam gitu. Sensitif banget. Jadi mending pindah pembahasan aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh ada pertanyaan mengenai apakah semua Cina itu sama? Loh. Orang di Cinanya aja udah beda loh. Di Cina itu ada Apple sama Starbucks. Kurang kapitalis apa coba mereka? Di Cina tuh udah apa ya? Mengundang kapitalis ke dalam dan melahirkan kapitalis dari dalam gitu. Jadi udah bener-bener beda banget di Cinanya juga.
apalagi dari fisik saya menampilkannya udah terlihat gitu. Sekalipun Cina agak hitam ya berarti kan beda gitu ya. Nah, terus ada yang pertanyaan lucu lagi nih, di mana diwawancara tuh mengenai liburan gitu. Bapak udah liburan kemana aja ke luar negeri? Loh, kok ini tes wawasan kebangsaan jadi ditanya destinasi wisata? Kan nggak nyambung ya. Penilaiannya di mana coba kalau saya ke Thailand? Ya mungkin emang kurang kebangsaan mungkin ya, karena di Thailand kan banyak yang ya rada-rada kurang gitu kewanitaannya, kurang jelas gitu maksudnya. Jadi ya mungkin kurang kebangsaan. Tapi kan masa malah ditanya destinasi wisata, kan agak lucu gitu pertanyaannya tuh. Tapi yang paling lucu sih yang terakhir, di mana ditanya mengenai pacaran. Apakah Anda sudah menikah? Ya, belum. Apakah punya pacar? Punya. Pacaran ngapain aja? Loh. Orang pacaran ngapain aja? Ya, ngobrol aja. Pacaran ngobrol. Jalan-jalan keluar. Terus tuh nonton film. Makan-makan. Balik ke kosan. Istirahat. Tidur berduaan. Bangun-bangun digerebek Taliban. Ya, itu kan negeri yang jauh di sana gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Takutnya banyak menyinggung ini ya. Ini pertama kali stand up menyinggung dilaporkan, bahaya banget gitu. Baru mendaki tangga udah terkubur, kan gak lucu. Jadi ya kalau ada kesalahan ya ajak ngobrol gitu saya. Ajak diskusi. Saya kan nggak termasuk orang yang di zona merah. Jadi masih bisa dibina gitu. Jadi ya ajak diskusi lah. Saya juga siap buat bikin video klarifikasi dan video minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komorgas ya. Komorgas, terima kasih. Andika Permana, siap-siap ya nanti dicari. Itu mungkin lubang buaya masih agak sedikit besar. Terus ditaruh lagi di sana gitu. Oke, sebelum pada konklusi, mungkin bisa dari Mbak Astin dan juga Bang Ronald untuk closing statement. Siapa dulu? Ini susah banget closing statement setelah stand up komedi yang lucu kayak gitu. Jadi nggak lucu nantinya. Boleh ke Bang Ronald dulu. Aduh, apa ya? Kalau saya, makasih tadi siapa? Andika ya, yang wawancara Andika. Makasih ya. Nah, ya nanti kembangkan lah, siapa tahu bisa jadi Raditya Dika selanjutnya ya, dengan gaya Cinanya. Komporgas. Ya kalau dari saya sih makasih buat teman-teman Universitas Siliwangi yang udah undang saya khususnya, dan Mbak Asvin juga, teman-teman semua yang udah memberikan waktu dan kesempatan kami buat mengklarifikasi atau menjawab isu-isu yang beredar. Ditegaskan lagi, kami bukan tidak ada Taliban, radikal atau apapun sini, karena nggak ada lagi tuh isu agama itu ya. Apalagi tadi yang masalah Cina atau Jepang dan semacamnya, itu hanyalah salah satu ya lika-liku lah dalam suatu TWK. Intinya sih apapun hasil jawabannya seperti yang Mbak Asvin bilang, itu semuanya sama aja. Pasti emang targetnya orangnya itu juga. Cuman yang pasti ya kembali lagi, kalau kita lihat kita itu jangan pernah nyerah ya. Maksudnya dunia ini kan bukan bukan banyaknya orang jahat, namun sedikit orang-orang baik yang bersuara. Dan saya rasa teman-teman di sini adalah
salah satu dari sebagian kecil orang yang berusaha kayak bersuara. Dan mudah-mudahan makin banyak di negara ini atau di Indonesia ini mahasiswa-mahasiswa lain yang berani menjadi bersuara seperti teman-teman semua. Itu aja sih, jangan pernah menyerah buat memberikan dukungan yang terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mbak. Oke, saya mau berterima kasih kepada kawan-kawan Unsil ya semua, dan juga tentunya Bang Ronald ya, karena sebetulnya perjuangan ini yang memberikan contoh buat kita untuk terus melawan dalam kondisi sulit apapun, karena lagi-lagi ini bukan soal mereka, tapi ini soal Indonesia secara keseluruhan. Tapi kita tadi sebetulnya dicontohkan oleh kawan kita Andika ya, bahwa perlawanan itu bisa dengan banyak cara, dan karena itu dia bisa lebih luas. Dan saya sama pesannya tadi dengan Bang Ronald ya, jangan pernah menyerah, karena begini, saya tahu teman-teman mahasiswa ini udah dipukulin di mana-mana, ditangkap ya, karena teman-teman LBHI dan yang lain yang mendampingi aja ikut kena pukul, ada yang jadi tersangka juga nih. Ini jarang banget nih sekarang terjadi. Tapi ini sebetulnya hal-hal yang umum terjadi ya di sejarah peradaban, bahwa perubahan itu pasti akan ketemu seperti ada halangan tembok tebal, tapi sebetulnya tembok tebal itu nggak tebal lagi kalau kita bersama-sama. Dan saya sih selalu yakin ya, karena memang sejarah mengajarkan begitu, perubahan mendasar itu nggak pernah terjadi dari parlemen, nggak pernah terjadi dari kursi kepresidenan. Perubahan besar mendasar itu selalu terjadi dari gerakan sosial, dari gerakan masyarakat. Jadi ini ada kesempatan kita sekali lagi ya, kebetulan kita hidup di masa ini untuk membuat gerakan sekali lagi menuntaskan reformasi, menghilangkan betul-betul oligarki korupsi dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin, karena pergerakan yang murni hanyalah dari masyarakat sipil yang merasakan keresahan terhadap pemerintahan. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah sampai pada konklusi dari diskusi kali ini. Hari ini KPK memang dilemahkan. Pegawainya dipecat, disikat, sampai KPK mengkilat. Seakan bersih dari pegawai penangkap korporat. Namun, aktor utama masih terus coba diungkap. Kong kali kong, DPR dan pemerintah terus mencoba untuk mengusik KPK. Namun KPK masih berdiri meskipun P dalam KPK-nya sudah jatuh dan menghilang. Komisi korupsi namanya hari ini. Melindungi korupsi tugasnya. Pegawai yang berani harus dipecat. Kali ini berani jujur, pecat jadi slogan. Meski dugaan pemeran utama masih terus mencuat dan menguap, siapa dalang dibaliknya? Seruan melawan dan melindungi KPK terus menggema dan menguat. Bukan membangkang pemerintah atau melawan wakil rakyat. Tapi masa depan bangsa dan negara akan jadi seperti apa kalau korupsi terus merajalela dan komisi anti korupsi pun mati? Bagaimana nasib negeri ini? Hari ini perjuangan harus terus berlangsung. Diskusi kali ini memang berakhir, namun semangat dan perlawanan terus dikumandangkan. Save KPK, panjang umur perjuangan. Terima kasih Bang Asvin, Bang Ronald dan Mbak Asvin. Sebelum tutup diskusi ini, kita akan foto bersama dulu. Mungkin untuk rekan-rekan yang hadir bisa untuk membuka kameranya. Kita bisa foto dulu ya. Satu, dua. Iya, sambil sekali lagi. 2, 3.
diracun di udara, aku bisa terbunuh di toko majalah. Tapi sampai bertemu lagi bagi Bang Ronald atas kehadirannya. Salam perjuangan. Mbak Asvin dan Bang Ronald, terima kasih. Sampai bertemu di ruang konsolidasi selanjutnya. Terima kasih juga kawan-kawan semua. Terima kasih, semangat terus. Ya. Pamit. Aku